Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi dalam bahasan teks iklan. Kali ini kita akan membahas mengenai membuat poster. Nah, dalam hal ini kita akan fokus dalam topik PHBS ya. Perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan hal kekinian ya, yaitu COVID-19. Fokusnya pada ajakan untuk mencuci tangan. Baik, sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, ini ada beberapa poster yang akan Ustadz tampilkan ya, sebagai contoh ya. Jadi di sini ada poster yang memuat kalimat ajakan di sini. Ini ada kalimat ajakan, ini ada beberapa contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Terus berikutnya di sini juga ada iklan yang diawali dengan sebuah pertanyaan ya. Ini gaya bahasa ini namanya ya. Gaya bahasa pertanyaan. Terus kemudian ini ada kalimat ajakan di sini. Terus di sini ada gambar ilustrasi mengenai kuman-kuman yang menempel di tangan kita. Nah, berikutnya ada contoh poster yang lain yang di sini langsung pada cara mencuci tangan ya, tidak ada ajakan di sini ya, tidak ada ajakan. Jadi kenapa tidak ada ajakan? Karena kemungkinan poster ini adalah poster berseri ya. Jadi ada poster-poster lain yang sama yang dikeluarkan oleh pihak yang sama, yang poster yang lain itu berisi ajakan. Nah, ini namanya poster berseri. Yang satunya satu lembar isinya ajakan, satu lembar isinya cara seperti itu. Itu namanya poster berseri. Di sini ada poster lain juga. Ini berisi ajakan ya. Di sini ada ajakan. Terus kemudian dilengkapi dengan 7 langkah mencuci tangan. Nah, ini lengkap ini, ada ajakan, ada cara. Terus berikutnya di sini ada juga poster yang mencantumkan ajakan seperti ya. Terus kemudian alasan mengapa harus mencuci tangan seperti itu ya. Terus juga ada ilustrasi mengapa harus mencuci tangan, karena untuk mengamankan diri kita dari bahaya virus dan bakteri seperti itu. Terus berikutnya di sini juga ada poster mengenai waktu penting cuci tangan dengan sabun seperti itu. Ini ada kalimat judul ya. Terus di sini ada ilustrasi waktu-waktu penting untuk mencuci tangan. Nah, ini poster yang cukup bagus ya, singkat, ringkes. Poster ini biasanya lebih mudah dibaca seperti itu. Orang lebih mudah membaca karena apa? Karena tulisannya sedikit dan ringkas seperti itu ya, dan tulisannya besar dan terbaca. Dan pesannya cukup tersampaikan ya. Di sini ada ajakan, ayo cuci tangan seperti itu ya. Terus di sini ada alasan. Ini ada ajakan, ini ada alasan, dan alasannya cukup terbaca dengan baik. Tangan merupakan pembawa utama kuman, penyakit, dan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun dapat mencegah 1 juta kematian anak. Nah, ini posternya bagus sekali. Berikutnya juga ada poster ayo cuci tangan ya. Ini ada ajakan di sini. Ini ada kalimat slogan ya. Ini lebih lengkap ya, ada slogan, ada ajakan. Terus di sini ada ilustrasi yang sudah otomatis berupa argumentasi ya. Argumentasi kenapa harus mencuci tangan ya. Jadi supaya kita terlindungi dari virus dan bakteri ini ya. Jadi ilustrasi ini menceritakan bahwa anak yang di dalam gambar ini terlindungi dari virus dan bakteri dan kuman sendiri.
Terus di sini juga ada instansi pembuat poster. Ini lengkap ini ya. Berikutnya poster buatan anak sekolah ini. Ini bagus ini lengkap ini. Gambarnya menarik sehingga memancing orang untuk melihat, dan tulisannya juga nggak terlalu banyak sebenarnya, tapi to the point langsung. Ayo cuci tangan, terus caranya bagaimana, ini ajakan ini ya, terus caranya bagaimana, pakai sabun dengan air mengalir. Mengapa? Nah, ini ada alasannya, supaya terhindar dari aman dari virus corona. Jadi ini iklannya cukup bagus ya, walaupun dibikin oleh anak sekolah. Jadi anak-anak, sebelum membuat poster perlu kita rumuskan dulu ya, tujuannya itu apa. Misalnya agar masyarakat tergerak untuk melakukan sesuatu ya, kita jelaskan dulu mengapa, harus ada mengapa di poster itu ya. Harus ada mengapa. Nah, ini ada mengapa kan ini. Nah, ini di sini mengapa. Ini mengapa ini. Nah. Terus kemudian juga masyarakat paham caranya. Jadi bagaimana caranya juga harus kita jelaskan dalam iklan tersebut. Terus struktur yang perlu ada headline ya, slogan, ajakan atau kata aksi gitu ya. Atau kalimat yang ditulis dalam kalimat font yang besar seperti itu ya, yang menarik seperti itu ya. Terus kemudian alasan mengapa seperti itu ya. Terus cara bagaimana. Terus juga instansi. Nah, ini poster yang lengkap terkait hal ini ada di sini tadi ya. Nah, ini cukup lengkap ini. Ini cukup lengkap. Dan ini juga cukup apa namanya? Lengkap juga, bukan lengkap sih, tapi apa namanya? Bagus ini, bagus karena isinya tuh lengkap sebenarnya. Isinya itu langsung mencapai tujuan gitu ya. Jadi isinya itu tercapai ya. Jadi tujuannya itu tercapai dengan kalimat yang singkat seperti itu. Terus unsur bahasa yang digunakan adalah ini ya, ada permainan bunyi, ada kata aksi, penggunaan gaya bahasa tadi ya, terus pemilihan kata yang singkat, apa namanya, to the point seperti itu ya, mudah dipahami seperti itu ya. Terus tidak perlu ada singkatan ya, karena ini bukan iklan baris tapi ini poster, jadi tidak perlu ada singkatan. Terus anak-anak, poster itu memiliki prinsip yang perlu kita pahami ya. Jadi tidak banyak kalimat dan gambar yang menarik, itu prinsip poster. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, perlu ada ya. Jadi ini harus ada ajakan, terus mengapa harus ada seperti itu ya. Terus cara seperti itu. Terus instansi itu harus instansi atau pembuat poster, jadi itu yang harus kita apa namanya, pertimbangkan supaya ada dalam poster. Walaupun prinsipnya itu tidak banyak kalimat dan gambar menarik. Jadi kembali kepada contoh yang terbaik tadi ya. Nah, ini terbaik ini ya. Baik, insya Allah itu anak-anak pemaparan Ustadz mengenai cara membuat poster. Ustadz tunggu karya-karya terbaik kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.